Halo semuanya, saya Muhammad Arif Krisnanda dengan NIM 23052104226 Teknik Informatika Angkatan 23 kelas G. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu aspek penting dalam dunia digital, yaitu keamanan data pada aplikasi e-wallet Dana. Kita akan fokus pada Dana, salah satu e-wallet terbesar di Indonesia. Apa sih aplikasi Dana itu? Nah, Dana merupakan dompet digital terkemuka di Indonesia yang mendukung transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik untuk penggunaan online maupun offline. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan seperti uang elektronik, transfer dana, dan fitur tambahan lainnya. Sebagai platform resmi yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, Dana menerapkan konsep open platform yang dapat digunakan dengan berbagai aplikasi dan gerai, baik daring maupun konvensional, serta dikembangkan oleh perusahaan startup yang sah secara hukum di Indonesia. Saat ini, Dana telah menjadi salah satu aplikasi dompet digital terfavorit di Indonesia dengan jutaan pengguna aktif yang rutin memanfaatkannya untuk transaksi sehari-hari. Aplikasi ini telah diunduh oleh jutaan orang di seluruh tanah air, mencerminkan tingkat kepercayaan dan popularitasnya di kalangan masyarakat. Nah, seiring berkembangnya teknologi, transaksi digital menjadi semakin populer. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada tantangan besar dalam menjaga keamanan data pengguna. Nah, bagaimana Dana memastikan keamanan bagi penggunanya? Mari kita bahas lebih dalam. Nah, kita akan ke fitur utama aplikasi Dana, yaitu Dana Pay. Aplikasi Dana ini menawarkan berbagai fitur yang mempermudah transaksi keuangan harian Anda, mulai dari pembayaran, tagihan, hingga pembelian pulsa dan investasi. Berikut adalah fitur-fitur unggulan yang dapat mempermudah kegiatan finansial. Yang pertama, Dana Pay. Fitur ini memungkinkan Anda melakukan pembayaran dengan memakai saldo Dana, kartu debit, atau kartu kredit di merchant yang menggunakan Dana Pay, sehingga Anda tidak perlu repot saat berbelanja atau makan. Yang kedua, tarik tunai. Nah, tarik tunai di minimarket bisa dilakukan, tidak perlu antre di ATM saat berbelanja di minimarket. Dengan Dana, Anda bisa menarik tunai dari saldo Dana Anda di minimarket yang bekerja sama dengan Dana dengan nominal mulai dari 50.000 hingga 5 juta. Selanjutnya, bayar perpanjang STNK online. Dana telah terintegrasi dengan Samsat Digital Nasional atau Signal untuk mempermudah pembayaran STNK. Cukup masukkan nomor tagihan dan bayar menggunakan saldo Dana pada kategori biller. Fitur ini tersedia untuk STNK kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya yaitu dana bisnis. Nah, dana bisnis ini membantu pembayaran non-tunai dan meningkatkan produktivitas bisnis Anda. Sedangkan dana enterprise menyediakan solusi lengkap untuk sistem pembayaran dan memantau perkembangan bisnis Anda. Yang paling utama adalah kirim dan minta dana. Fitur kirim dan minta dana menawarkan beberapa opsi. Yang pertama yaitu ke dana, yaitu kirim uang gratis antar pengguna Dana. Lalu ke bank, yaitu kirim uang gratis antar bank. Lalu ke link, yaitu kirim uang gratis melalui chat yang berbentuk link. Lalu ada minta dana, yaitu menerima uang transfer dengan mudah.
Lalu ada juga fitur dana kaget, yaitu membagikan saldo Anda secara bersamaan kepada teman-teman dan kerabat. Dengan berbagai fitur canggih dan fungsionalitas yang ditawarkan, aplikasi Dana tidak hanya mempermudah transaksi keuangan sehari-hari, tapi juga mendukung berbagai aspek kehidupan finansial Anda, dari kemudahan pembayaran tagihan hingga pengelolaan bisnis. Dana hadir sebagai solusi praktis dan efisien. Lalu, selanjutnya, pentingkah keamanan data untuk Dana? Nah, keamanan data di aplikasi Dana sangat penting karena melibatkan transaksi keuangan dan data pribadi pengguna. Berikut beberapa alasan mengapa keamanan ini krusial. Yang pertama, melindungi data pengguna. Nah, Dana menyimpan informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, email, dan detail transaksi. Jika keamanan itu lemah, maka data ini bisa dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mencegah pencurian dana. Sebagai e-wallet, Dana menyimpan saldo pengguna yang bisa digunakan untuk transaksi. Jika akun diretas, saldo bisa dicuri, sehingga perlindungan seperti PIN, OTP, dan autentikasi biometrik sangat diperlukan. Lalu, yang ketiga adalah menghindari serangan siber. Nah, aplikasi keuangan sangat rentan terhadap serangan seperti phishing, malware, hacking, dan sebagainya. Nah, Dana menggunakan enkripsi dan sistem deteksi penipuan untuk melindungi pengguna dari ancaman ini. Lalu selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, di Indonesia ini juga ada regulasi terhadap e-wallet yang digunakan. Salah satunya Dana. Nah, Dana itu harus mematuhi regulasi dari Bank Indonesia dan standar keamanan internasional seperti ISO 27001 dan PCI DSS untuk memastikan amanannya dan kepercayaan pengguna. Lalu, yang terakhir adalah menjaga kepercayaan pengguna. Seperti sudah disebutkan di atas, untuk memastikannya, Dana mematuhi regulasi dari Bank Indonesia agar bisa tercapai kepercayaan pengguna. Tanpa sistem keamanan yang baik, pengguna bisa kehilangan kepercayaan dan beralih ke layanan lain. Keamanan yang terjamin membuat pengguna merasa nyaman dalam bertransaksi. Jadi, keamanan data bukan hanya penting, tetapi merupakan prioritas utama untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman dan terpercaya di aplikasi Dana. Nah, keamanan apa saja sih yang diterapkan di Dana ini? Berikut penjelasan dari setiap aspek keamanan di aplikasi Dana. Yang pertama ada autentikasi, lalu ada enkripsi data, kemudian ada keamanan transaksi, lalu perlindungan pengguna, dan yang terakhir adalah regulasi. Yang pertama, autentikasi. PIN atau Personal Identification Number. PIN adalah kode keamanan berupa kombinasi angka yang digunakan untuk mengamankan akun dan transaksi pengguna. Nah, fungsinya mirip dengan PIN ATM, harus dimasukkan setiap kali melakukan transaksi. Bersifat rahasia, dan pengguna disarankan untuk tidak membagikannya ke orang lain. Lalu selanjutnya ada biometrik. Nah, biometrik ini adalah metode keamanan yang menggunakan sidik jari atau pemindaian wajah. Jadi, selain kita bisa menggunakan PIN,
Kita pun juga bisa menggunakan sidik jari untuk memasukkannya setiap kali melakukan transaksi. Nah, PIN ini juga lebih lemah daripada biometrik. Biometrik lebih kuat dan lebih aman karena unik untuk setiap individu, sehingga sulit untuk diretas atau disalin. Lalu ada 2FA atau Two Factor Authentication. 2FA adalah lapisan keamanan tambahan yang mewajibkan pengguna melakukan verifikasi ganda. Biasanya dilakukan dengan mengirimkan kode one time password atau OTP ke nomor HP atau email pengguna. Dan FA ini juga mengurangi resiko akun diretas karena pelaku juga harus memiliki akses ke kode OTP selain kita masukkan password atau PIN. Enkripsi data. Nah, di enkripsi data ini ada end-to-end encryption, yaitu metode enkripsi di mana data dikodekan dari pengirim hingga penerima, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan di Dana tidak bisa diintip oleh peretas atau pihak lain karena ada end-to-end encryption ini. Dan data hanya bisa diakses oleh pengguna dan server resmi Dana. Lalu ada AES 256 encryption, yaitu standar enkripsi tingkat tinggi yang digunakan untuk mengamankan data digital. Nah, AES 256 ini memiliki panjang kunci 256 bit sehingga hampir mustahil untuk diretas dengan serangan brute force. Karena sistem komputer saat ini pun masih tidak bisa memecahkan panjang kunci yang 256 bit. Lalu, AES 256 ini juga digunakan oleh banyak institusi keuangan dan pemerintah untuk melindungi data sensitif. Berikutnya juga ada SSL atau TLS security. Nah, SSL atau Secure Socket Layer dan TLS Transport Layer Security adalah protokol keamanan yang melindungi komunikasi antara perangkat pengguna dan server Dana. Nah, kegunaan SSL atau TLS ini itu mencegah serangan man in the middle di mana hacker mencoba menyadap data yang dikirimkan. Lalu, SSL ini juga digunakan untuk memastikan bahwa pengguna berkomunikasi dengan server resmi Dana, bukan server palsu yang dibuat oleh penipu. Berikutnya, keamanan transaksi. Ada tokenisasi, di mana proses mengganti data sensitif dengan token unik yang tidak memiliki nilai di luar sistem tertentu. Seperti contohnya saat pengguna melakukan transaksi. Dana tidak mengirimkan data asli kartu atau akun pengguna, tetapi menggantinya dengan token sementara. Jika token ini diretas, jika token ini diretas pun, hacker tidak dapat menggunakannya untuk mencuri uang atau data pengguna. Berikutnya ada fraud detection. Nah, sistem deteksi penipuan berbasis AI digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Jika ada aktivitas yang mencurigakan, Dana dapat memblokir transaksi atau meminta verifikasi tambahan dari pengguna. Lalu ada limit transaksi. Nah, batasan transaksi ditetapkan untuk menghindari penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak berwenang. Dana menetapkan batas maksimum transaksi harian untuk akun reguler maupun premium. Jika ada transaksi dalam jumlah besar yang mencurigakan, sistem dapat secara otomatis menolak atau menahan transaksi tersebut. Selanjutnya, di poin perlindungan pengguna. Dana Protection. Dana Protection adalah fitur perlindungan yang menjamin pengembalian saldo jika terjadi kehilangan akibat aktivitas yang tidak sah. Jika pengguna mengalami pencurian saldo karena akun diretas, mereka bisa melaporkannya ke Dana untuk mendapatkan investigasi dan kemungkinan pengembalian dana. Namun, pengguna harus memenuhi syarat tertentu agar klaim ini bisa diproses. Selanjutnya ada notifikasi real time. Setiap transaksi atau aktivitas penting di akun
akan dikirimkan melalui notifikasi. Jadi, jika kita mengetahui ada aktivitas yang tidak dilakukan oleh pengguna dan kita tidak merasa kita tidak melakukan apa-apa, kita bisa segera bertindak dengan menghubungi layanan pelanggan atau mengamankan akun kita. Nah, mencegah tindakan penipuan sebelum terjadi kerugian yang lebih besar. Lalu ada juga layanan customer support 24/7. Jadi, Dana menyediakan layanan pelanggan yang dapat dihubungi kapan saja untuk membantu pengguna dalam masalah keamanan. Jika akun terkunci, terjadi transaksi mencurigakan, atau ada dugaan petasan, pengguna bisa segera melaporkannya, membantu memberikan solusi cepat agar pengguna tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Lalu, yang terakhir adalah regulasi. Dana dioperasikan di bawah regulasi Bank Indonesia yang memastikan standar keamanan dan transparansi dalam layanan keuangan digital. Pengguna mendapatkan perlindungan sesuai dengan regulasi fintech di Indonesia, memastikan bahwa Dana beroperasi sesuai aturan dan tidak melakukan praktek yang merugikan pengguna. Lalu, ISO 27001 Certification, yaitu standar internasional dalam manajemen keamanan informasi. Jadi, menjamin bahwa Dana memiliki sistem yang kuat untuk mengelola, menyimpan, dan melindungi data pengguna, dan membuktikan bahwa keamanan data bukan hanya fitur tambahan, tetapi adalah bagian utama dari operasional Dana tersebut. Lalu PCI DSS Compliance atau Payment Card Industry Data Security Standard adalah standar keamanan global untuk transaksi menggunakan kartu pembayaran. Digunakan untuk memastikan bahwa data kartu kredit atau debit yang digunakan dalam Dana aman dari kebocoran atau pencurian. Dengan mematuhi standar ini, Dana memastikan bahwa transaksi yang melibatkan kartu pembayaran memiliki keamanan yang tinggi. Nah, semua aspek di atas dirancang untuk melindungi pengguna Dana dari berbagai ancaman siber dan memastikan transaksi tetap aman serta nyaman digunakan. Nah, dari semua fitur yang telah kita bahas, jelas bahwa Dana menerapkan berbagai teknologi keamanan untuk melindungi data pengguna dengan sistem autentikasi yang ketat, enkripsi data tingkat tinggi, serta regulasi yang dipatuhi. Dana berupaya memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi pengguna. Namun, kita juga sebagai pengguna harus bijak dalam menjaga keamanan akun kita, seperti menggunakan PIN yang kuat, tidak membagikan kode OTP kepada siapapun, serta selalu memeriksa notifikasi transaksi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.